Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacakannya bagi kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di siang hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema untuk kita renungkan bersama, pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh seorang penulis dan ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Dan situasi yang mereka alami, mereka sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ada persoalan yang mereka hadapi. Mereka hidup di bawah tekanan. Mereka dianiaya karena mereka adalah pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, iman mereka sedang ada dalam masalah. Yang menjadi pertanyaannya untuk mereka, apakah mereka memilih untuk tetap beriman kepada Yesus, ataukah mereka meninggalkan iman mereka lalu kembali kepada kepercayaan mereka sebagai orang Yahudi, yaitu Yudaisme. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, itulah yang menjadi persoalan, masalah yang dihadapi oleh orang percaya pada saat itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi kita gereja hari ini. Masalah bisa saja terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam kerukunan kita. Hal itu bisa saja terjadi. Bahkan Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saat kita merasa nyaman di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di saat itu juga bisa menjadi persoalan atau masalah bagi iman kita. Contoh, Raja Daud pada saat itu dia sedang ada dalam zona nyaman. Sementara para prajurit mereka pergi berperang. Sementara dia ada di istana dan menikmati zona nyaman. Dan pada saat itu dia jatuh di dalam dosa. Dia mengingini istri orang lain, istri Uria. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, persoalan, masalah terjadi kapan saja akan datang di dalam kehidupan kita masing-masing. Namun Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya secara pribadi tidak tahu apa yang menjadi persoalan, masalah yang Bapak Ibu alami di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan Bapak Ibu, di dalam usaha, bahkan di dalam hubungan dengan sesama. Namun yang pasti kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mau membawa kita untuk bagaimana kita meresponi setiap persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing.
Apa yang menjadi sikap kita ketika masalah itu datang? Kita lihat di ayat yang pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi hal yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita, yaitu pandanglah Yesus. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, penulis di sini sedang menasihati orang percaya pada saat itu supaya mengubah cara pandang mereka melihat masalah yang terjadi. Cara pandang mereka harus diubah bagaimana melihat masalah itu. Allah atau Yesus jauh lebih besar daripada masalah yang dialami. Walaupun pada saat itu mereka hidup di bawah tekanan, mereka hidup dianiaya, mereka tidak tenang sebagai pengikut Yesus, tapi firman Tuhan datang kepada mereka supaya pandanglah Yesus. Lihat Yesus, Yesus itu jauh lebih besar dari masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Kita tahu bersama bagaimana kuasa Yesus menyatakan di tengah-tengah kehidupan orang percaya pada saat itu, atau orang-orang Yahudi, bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana dia mengusir roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi Yesus di sini dia berkuasa melepaskan kita dari setiap persoalan masalah. Tapi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, yang menjadi poin atau yang menjadi dasar kita memandang kepada Yesus atau melihat Yesus bukan karena kita ada dalam masalah. Bukan karena kita sakit baru kita datang kepada Yesus. Bukan karena kita sedang ada dalam satu pergumulan besar baru kita datang kepada Yesus. Ya, bukan Bapak Ibu. Tapi ada hal yang menjadi dasar, yang menjadi alasan mengapa kita datang kepada Yesus. Mengapa kita pandang Yesus dalam kehidupan kita. Alasan yang pertama yaitu, masih di ayat yang pertama, yaitu Yesus adalah rasul. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang namanya rasul berarti Yesus adalah utusan. Allah telah menetapkan Yesus sebagai pembawa kabar baik. Ia yang membawa Injil, ia yang membawa kabar baik keselamatan bagi manusia. Dia sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah banyak dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita harus memahami bahwa tanpa Yesus tidak ada kabar baik yang dapat kita terima di dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah yang memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang membawa kita lepas dari segala persoalan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah utama manusia bukan penyakit. Masalah utama manusia bukan persoalan pekerjaan. Masalah utama manusia bukan masalah pekerjaan atau hubungan kita dengan sesama. Masalah utama manusia adalah masalah dosa. Itulah sebabnya Yesus datang membawa kabar baik untuk melepaskan kita dari kutuk maut itu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, itu hal yang pertama, bahwa hanya melalui Yesuslah kita dapat menerima kabar baik itu. Hal yang kedua yang menjadi alasan, yang menjadi dasar kenapa kita harus pandang Yesus dalam kehidupan kita gereja hari ini adalah yang kedua, yaitu imam besar. Yesus itu selain dia sebagai rasul, dia juga adalah imam besar. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di dalam perjanjian lama kita dapat menemukan bagaimana para imam dikhususkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi wakil orang percaya, menjadi wakil bagi bangsa Israel untuk datang kepada Allah. Jadi kalau datang kepada Allah harus melalui imam. Jadi kalau kita berdosa, maka imamlah yang bertugas mempersembahkan korban penghapus dosa di hadapan Allah. Itu dalam perjanjian lama.
Kalau kita mempersembahkan korban, tidak bisa kita datang sendiri lalu mempersembahkan korban kepada Allah. Harus ada imam yang mewakili kita, yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu imam. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa Yesus itu adalah imam besar. Dia bukan saja sebagai imam yang menjadi wakil, yang mewakili kita orang berdosa datang kepada Allah, melainkan di sini dia telah ditetapkan oleh Allah untuk menyerahkan dirinya menjadi kurban penghapus dosa bagi kita orang percaya. Allah telah menetapkan bahwa hanya Yesuslah yang layak menjadi imam besar yang menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa manusia yang mau datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita hanya menjadi orang Kristen karena kita berkumpul sebagai orang percaya, kalau kita menjadi orang Kristen karena nenek moyang kita sudah Kristen, kalau kita menjadi orang Kristen karena kita sering memuji Tuhan, lalu kita tidak tahu apa yang menjadi dasar kita datang kepada Allah, maka sia-sia kekristenan kita. Kita harus tahu kenapa kita harus datang kepada Allah. Kenapa kita harus pandang Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, orang percaya itu sahabat karibnya adalah penderitaan. Tapi penderitaan itu kita harus lihat bagaimana Allah di sana bekerja untuk iman kita, untuk pertumbuhan iman kita orang percaya. Maka jawabannya kita harus melihat Yesus. Pandang Yesus. Apapun masalah kita hari ini, apapun menjadi persoalan hidup kita, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita selalu berdampingan dengan penderitaan, persoalan, dan hal itu kita harus lihat Yesus, bahwa Yesus pasti menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, yang menjadi kesimpulannya bagi kita, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, tetaplah setia dan pandanglah Yesus dan percaya kepadanya, bahwa Dia bukan saja menyelamatkan saya dan saudara, tetapi Ia juga akan memampukan kita melewati setiap persoalan hidup yang terjadi sepanjang tahun 2025 ini. 2024 Tuhan sertai, dan percayalah tahun ini juga Tuhan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu berkati Tuhan, amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa untuk firman Tuhan.